Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan jurnal yang telah kami bahas yang berjudul Perancangan dan Analisis Sistem Pemantauan Konservasi dan Efisiensi Energi Berbasis IoT. Kami terdiri dari dua orang, yang pertama yaitu Alindo Ramdhani dengan NPM 207002036. Saya sendiri akan menjadi moderator dan menyampaikan materi. Yang kedua ada Asep Surya Januar 207002055. Langsung saja ke materinya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pendahuluan. Pada tahun 2017, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 22 Tahun 2017 mengenai Rencana Umum Energi Nasional. Salah satu informasi di dalamnya yaitu terkait dengan kebutuhan energi listrik di Indonesia dan proyeksi angka kebutuhan hingga tahun 2025. Penghematan dan konservasi energi di pemerintahan bukan sesuatu hal yang baru. Sebelumnya juga ada beberapa peraturan seperti Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2011, lalu Peraturan SDM Nomor 13 Tahun 2012, dan Peraturan SDM Nomor 14 Tahun 2012. Hal itu merupakan salah satu upaya dari pemerintah yang bertujuan untuk menimbulkan kesadaran masyarakat untuk lebih hemat dalam menggunakan energi. Adapun tujuan akhir dari memonitoring energi adalah kegiatan konservasi. Di dalam rencana peraturan nomor 22 tahun 2017 tersebut tertulis beberapa kegiatan wajib yang harus dilakukan terkait konservasi dan efisiensi pemanfaatan energi. Di antaranya adalah mengembangkan kebijakan usaha jasa konservasi energi, melakukan program audit dan manajemen energi, lalu rekonstruksi permesinan industri dan pemberian intensif bagi industri, sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik dan media sosial. Pada materi kali ini kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama penelitian terkait dan metodologi, lalu yang kedua itu rancangan, lalu yang ketiga hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan. Yang pertama penelitian terkait dan metodologi. IoT pertama kali digunakan oleh Kelvin Aston. Pada tahun 1999 dan menjadi terkenal karena Otto Eye Center merupakan grup penelitian yang bekerja pada area networking radio frequency identification atau RFID. Teknologi IoT dapat diterapkan di mana saja, salah satunya untuk memonitoring penggunaan energi, contohnya penelitian design of a IoT Energy Monitoring System yang sudah berhasil menghasilkan properti IoT Low Cost Energy Monitoring yang dapat mencatat tegangan arus dan daya aktif. Penelitian ini dimulai dengan mendesain dan merancang power meter. Dalam hal ini, besaran yang diukur adalah penggunaan daya listrik watt. Setelah itu, alat dikombinasikan dengan IoT. Jika alat tersebut berhasil lolos dalam pengujian, maka alat tersebut sudah dapat digunakan untuk memonitoring. Di Indonesia sendiri banyak jurnal yang membahas mengenai penggunaan Arduino untuk kepentingan memonitoring energi listrik, yang mengukur beban listrik dan menghubungkan Arduino ke aplikasi Android yang menghitung arus listrik serta membandingkan presentase error hasil pengukuran. Namun penelitian-penelitian tersebut hanya berfokus kepada perhitungan arus secara otomatis tanpa mempertimbangkan besaran biaya penggunaan listrik secara real time. Yang kedua yaitu rancangan. Sistem dirancang terbagi ke dalam dua bagian utama, meliputi perangkat keras atau device dan perangkat lunak atau website dan aplikasi Android. Sistem akan memantau penggunaan energi yang diperoleh dari pembacaan oleh sensor tegangan dan arus yang terdapat dalam device. Jaringan komunikasi dibangun secara nirkabel menggunakan modul perangkat GSM pada device, sehingga device dapat terhubung dengan cloud. Dalam hal ini, web server. Data yang diperoleh dari device akan ditampilkan secara visual dalam sebuah website yang dibangun berikut dengan parameter lainnya yang diperlukan oleh user. Untuk mempermudah
user dalam monitoring data secara mobile, maka dibangun pula sebuah aplikasi berbasis Android yang dapat diakses pada smartphone. Terima kasih kepada Saudara Ali yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi pada kali ini. Kemudian ada perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Perancangan perangkat keras yang digunakan terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama Arduino, yang kedua sensor PZEM004T, yang ketiga modul SIM GSM, dan yang keempat power supply. Beban yang akan diukur terlebih dahulu masuk ke dalam input dari sensor PZEM004T berupa 2 buah port konektor AC. Output dari sensor berupa 2 buah jalur data yang terhubung pada 2 pin digital Arduino, yaitu pin 10 dan 11, yang juga berperan sebagai PWM atau Pulse Width Modulation. Jenis pin ini digunakan karena data yang keluar dari sensor bukan data digital murni. Arduino akan mengolah data dari sensor melalui serangkaian program berbahasa C yang telah ditanamkan dengan tujuan data tegangan dan arus dapat diperoleh dan ditampilkan pada jendela serial monitor pada IDE Arduino. Jalur komunikasi TX sampai RX antara Arduino dan modul SIM GSM adalah menggunakan pin 9 dan 10. Data ditransferkan ke dalam modul GSM untuk selanjutnya modul tersebut berperan dalam menghubungkan terhadap cloud melalui sebuah SIM card yang berlaku sebagai provider penyedia jaringan internet. Kemudian, perancangan perangkat lunak. Tujuan utama dari perancangan website adalah untuk memvisualisasikan data di cloud ke dalam sebuah GUI atau Graphical User Interface yang mudah untuk diakses dan dipahami oleh user. Dari 2 parameter data yang diperoleh, yaitu tegangan dan arus, diolah kembali dalam website untuk memenuhi kebutuhan monitoring, sehingga dihasilkan 6 visualisasi berupa power consumption atau W, billing, power consumption kumulatif, total billing, power factor and current, dan tegangan. Perancangan aplikasi mobile berbasis Android dibangun dengan menggunakan tools Android Studio, di mana pada dasarnya merupakan mirroring dari aplikasi website, sehingga dapat diakses secara mobile pada smartphone. Bagian utama dari halaman user adalah terdapat resume yang menunjukkan pilihan bagi user untuk memonitoring penggunaan dalam rentang hari atau bulan tertentu dan memperoleh data hasil keseluruhan yang diunduh dalam bentuk file Excel. Kemudian hasil dan pembahasan. Pengujian pada device dilakukan untuk menguji program yang telah ditanamkan serta kinerja dari sensor dalam mendeteksi tegangan dan arus. Hasil data tegangan dan arus harus dapat ditampilkan pada jendela serial monitor Arduino sebelum dikirimkan pada modul SIM GSM. Pengujian pada website dan aplikasi Android dilakukan untuk melihat hasil yang diperoleh secara visual dalam bentuk grafik dari parameter-parameter yang telah diperoleh oleh device yang terhubung pada server. Dapat terlihat bahwa program dapat menunjukkan hasil data dari sensor pada jendela serial monitor Arduino. Dalam hal pengujian ini, jalur komunikasi serial yang digunakan adalah pada COM6. Selain data voltage dan current, pada program dimasukkan juga rumus untuk menghasilkan parameter power, energi, frekuensi, dan power factor yang mana semua data tersebut dapat dimunculkan sebelum dipindahkan ke cloud.
dapat ditunjukkan bahwa hasil pengujian memperlihatkan grafik daya yang dikonsumsi oleh peralatan listrik dan juga biaya yang dikeluarkan. Dari grafik tersebut terlihat kondisi pompa dengan variasi konsumsi daya mulai dari 25 watt sampai 550 watt. Hal ini terjadi dikarenakan kondisi pompa terkadang mati dan terkadang menyala. Menunjukkan total daya konsumsi atau KWH dan total biaya listrik dalam rupiah. Dapat terlihat bahwa semakin besar KWH yang digunakan, maka semakin besar pula tagihan listriknya. Sehingga untuk dapat menekan angka pemakaian listrik, harus menekan angka KWH yang digunakan. Selain dapat melihat biaya dan juga pemakaian KWH meter, website dan aplikasi Android ini juga dapat memperlihatkan besaran listrik seperti tegangan, arus, dan juga faktor daya. Besaran tegangan berbanding lurus dengan arus, dikarenakan nilai tegangan sama dengan arus dikalikan dengan hambatan, sehingga kurva yang terlihat memiliki bentuk yang hampir sama. Semakin tinggi arus yang diserap oleh peralatan listrik, semakin besar pula beda tegangannya. Bisa di next. Nah, kemudian kesimpulan. Telah berhasil dibuat prototipe IoT yang dapat memonitoring energi dan biaya konsumsi. Selain itu, website dan aplikasi Android berhasil menampilkan parameter-parameter yang diinginkan, sehingga peneliti dapat melihat penggunaan energi listrik, baik itu dari website ataupun aplikasi Android. Dari hasil pengujian, dapat dilihat perbedaan yang cukup signifikan dari penggunaan daya listrik peralatan dalam kurun waktu yang singkat, bergantung pada pola pemakaian dan kondisi setting peralatan. Sekian dari saya kembalikan kepada Saudara Ali. Mungkin sekian ya dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.